Presiden Joko Widodo kembali menyebut suhu politik tanah air sudah mulai memanas. Ya, memasuki tahap awal pemilu 2024, persaingan antar partai politik sudah menghangatkan atmosfer politik dengan perbedaan calon presiden yang akan diusungnya. Tak hanya dengan lawan, Presiden Jokowi bahkan menyatakan hubungan antar sesama kawan politik pun kini saling panas memanasi. Lantas siapa kawan dan juga lawan politik yang dimaksud Presiden Jokowi tersebut? Politik tanah air saat ini sudah mulai menghangat jelang pemilihan umum tahun 2024. Presiden Joko Widodo menyebut, bahkan menggambarkan bahwa hubungan yang memanas bukan saja dengan lawan, melainkan di antara sesama kawan politik. Namun Jokowi pun berpesan masing-masing peserta jangan saling sikut, bahwa kontestasi politik harus menjunjung sportivitas. Politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Udah mulai saling panas memanasi. Walaupun kita berkompetisi dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan. Apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Setuju? Agar setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali dan bersatu kembali. Jangan antar tetangga nggak bisa saling menyapa setelah pemilu. Jangan antar kawan nggak saling menyapa setelah pilpres. Enggak lah, perlu saya ingatkan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Karena pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah. Membantu, dan kalaupun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu. Sebelumnya, orang nomor 1 di Indonesia tersebut juga menyampaikan menghangatnya situasi politik di tanah air. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Jokowi juga menyinggung soal Pak Lurah. Saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Siapa kawan politik yang dianggap Presiden Jokowi sudah mulai panas memanasi? Siapa pula lawan politik yang dimaksud Presiden Jokowi? Kepada siapa pesan Presiden Jokowi ditujukan agar menjaga stabilitas politik di Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, memasuki tahap awal pemilu 2024, Presiden Joko Widodo menggambarkan situasi politik sudah mulai menghangat.
Ya, bahkan hubungan antar sesama kawan politik saling panas memanasi. Siapakah kawan dan juga lawan politik yang dimaksud Presiden Jokowi tersebut? Pemirsa, untuk mendiskusikannya kita sudah bersama dengan dua narasumber. Ada bergabung secara virtual tenaga ahli utama komunikasi politik KSP Bapak Johannes Joko, dan juga bergabung di studio Pulau Gadung, studio TV yang sudah ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Gozali, Bang Ege. Bang Ege, selamat sore. Pak Joko juga selamat sore. Selamat sore Mbak Vita, Mbak Gita. Ya. Oke, saya langsung awali terlebih dahulu ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, kita langsung saja straight to the point, Pak. Apa sebenarnya maksud Presiden Jokowi mengatakan sesama kawan politik saling panas memanasi? Ini maksud pernyataannya sebenarnya apa, Pak? Kita berangkat dari pengalaman 2019, 2014 begitu Mbak. Dan juga pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya, bahwa dalam setiap kali terjadi pemilu itu pasti akan situasi dan tensi politik itu naik begitu Mbak. Tetapi kan sekarang konteksnya adalah Bapak Presiden mengajak kita seluruh elemen bangsa itu melihat situasi bangsa Indonesia hari ini. Karena situasi hari ini kan kita punya peluang begitu Mbak. Selain peluang bonus demografi, juga peluang international trust untuk Indonesia menjadi negara maju. Tetapi kita tidak bisa lupakan bahwa memang ada agenda konstitusi yang akan dilaksanakan, yaitu pemilihan presiden, pemilihan DPR, bahkan pilkada hampir di seluruh wilayah Indonesia nantinya di 2024. Nah, peristiwa-peristiwa ini, momen-momen ini itu harus betul-betul bisa dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan segregasi sosial seperti pemilu-pemilu yang lain. Karena kalau ini terjadi segregasi sosial, yang akhirnya yang rugi dan ujung-ujungnya itu adalah masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, karena tidak bisa memanfaatkan peluang. Kalau ditanya ini ditujukan untuk siapa, ya ini ditujukan untuk seluruh elemen bangsa Indonesia, baik masyarakat akar rumput maupun para elitnya. Karena bagaimanapun juga kalau di elit itu terjadi sedikit saja goyangan begitu Mbak, itu akan berdampak sekali di akar rumput, dan kalau di akar rumput itu sampai terjadi segregasi yang sangat kuat, itu akan berbahaya Mbak. Lukanya kalau istilah Pak Presiden itu tadi adalah lukanya itu luka yang tidak bisa, luka dalam yang tidak bisa tersembuhkan. Itu sebenarnya makna dan pesan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden dalam berbagai momentum, termasuk kemarin di Rakernas teman-teman Gamki maupun juga di pidato kenegaraan. Ya. Itu Mbak Vita. Oke, pesannya ditujukan untuk masyarakat Indonesia dan juga elit politiknya. Jadi lebih spesifik lagi Pak, elit politik yang dimaksud ini siapa Pak? Kawan dan juga lawan ini Pak? Iya, karena bagaimanapun juga kan kalau kita lihat kan dalam kondisi pemerintahan Presiden Jokowi hari ini kan kita lihat koalisi pemerintahan itu kan juga punya dua jagoan begitu Mbak. Yeah. Ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, tetapi juga ada jagoan juga yang lainnya Pak Anies. Karena ya ketika tahun politik, tensi politik tinggi itu kadang dulunya kita berkawan, tapi karena perbedaan politik itu akhirnya lebih kenceng begitu Mbak. Jadi kalau ditanya kepada siapa ya tentu kepada semua begitu Mbak. Kalau ditanya kawan ya kawan koalisi yang pemerintahan hari ini juga sama seperti itu juga. Kalau kita lihat bahkan di teman-teman relawan Jokowi yang saya pantau pun juga sama seperti itu Mbak. Okay. Ada sedikit ya saling panas memanasi begitu, saling mengunggulkan jagoannya. Ini sah-sah aja dalam sebuah kompetisi gitu. Oke, menarik tuh tadi Pak Joko menyampaikan soal koalisi pemerintahan. Nanti saya akan dalami, saya mau ke Bang Ege dulu. Bang Ege, sebetulnya konteks yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini itu siapa yang ditujukan? Kok tadi kan dikatakan bahwa ini untuk masyarakat dan juga elit partai politik. Secara normatif dan berdasarkan KSP tadi ya baguslah. Terima kasih Pak Jokowi udah ngingetin seluruh masyarakat. Ini hangat-hangat kuku, lama-lama makin panas. Intinya jangan sampai terjadi polarisasi dan aneka kata-kata konflik atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Tidak hanya di darat tapi juga di media sosial. Tapi yang menariknya, ini ada gambar PDIP, tadi ada gambar Ibu Mega juga. Kan sekarang ini kita sama-sama nggak tahu, minimal kita yang dari luar media ataupun pengamat, ini siapa yang teman, siapa yang lawan gitu. Jadi siapa yang panas itu antara lain karena nggak terlalu persis tahu siapa teman siapa lawan. Misalnya ini supaya langsung seru dan straight to the point, yaitu kan orang nggak tahu nih nanti sesudah Pak Jokowi selesai dia tetap menjadi kader PDI Perjuangan atau
ketua Dewan Pembina apa ketua umum Partai Gerindra misalnya. Itu kan isu yang beredar di luar. Dalam arti, nih Yones Joko mendengarnya juga jadi semangat nih ya untuk menyatakan tidak dan lain-lain. Tapi maksud saya bayangan dari Pilpres itu sampai terbawa pasca Pilpres. Dan karena itu nanti akibatnya siapa maju berpasangan dengan siapa gitu. Jadi yang kita lihat pada hari-hari ini Yones Joko lihat ya, Pak Budiman Sujatmiko itu ke Pak Prabowo misalnya. Lalu orang bilang itu arahan dari Pak Jokowi loh misalnya gitu. Itu kan pasti dibantah, pasti tidak gitu ya. Tapi maksud saya inilah dalam hari-hari ini suasana panas itu antara lain itu muncul karena kita nggak tahu persis Pak Yones Joko dan seluruh pemirsa ini siapa sedang berkawan dengan siapa atau yang sedang menahan langkahnya untuk menyatakan dukungan apakah 1 bulan sebelum resmi didaftarkan capres ke KPU atau nanti sesudah didaftarkan baru dia menyatakan sikap. Jadi semua orang saat ini sedang menunggu walaupun Pak Jokowi mengatakan saya tidak memberikan arahan dan saya bukan lurah ya yang memberikan arahan, tetapi orang sekarang sedang menebak. Nah pada saat menebak-nebak itu muncul 1-2 tokoh bertemu dengan siapa dan kemudian akibatnya terasa panas. Walaupun panasnya masih hangat-hangat kuku ya pada saat ini gitu. Ya, nanti saya akan dalami lagi soal siapa kawan dan juga lawan politik yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kita jeda dulu, Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda.